Ya, ini dengan mata uang Garuda yang terus tertekan nih oleh dolar Amerika Serikat, bahkan tadi pukul 3 sore tadi sempat hampir 15.700. Ini digadang-gadangkan juga mungkin akan sampai ke 16.000 nih. Nah, bagaimana Anda melihat dampaknya terhadap IHSG, Bu Yekti? Iya, kalau dilihat memang rupiah ini secara year to date tuh sudah mengalami pelemahan, di mana pada waktu awal tahun itu masih bergerak pada kisaran 15.300. Sekarang seiring dengan pelemahan di mata uang regional dan penguatan dari dolar indeks di negara-negara atau basket portfolio di negara lain, mata uang rupiah juga ikut melemah sampai dengan 15.700. Kami melihat dampak terhadap IHSG tentunya memang, IHSG-nya kalau dilihat pergerakannya sampai dengan hari ini relatifly masih cukup strong, di mana walaupun dengan rupiah melemah yang waktu itu sempat sudah menyentuh 15.900, ternyata pergerakan IHSG masih bertahan di pergerakan kisaran 6.950 sampai 7.100-an. Jadi kita melihat, animo masyarakat, investor, baik asing dan domestik masih cukup positif terhadap IHSG walaupun di tengah pelemahan mata uang rupiah. Karena memang rupiah ini by design melemah inline dengan pelemahan mata-mata uang negara lain. Bahkan kalau dilihat secara year to date, justru pelemahan rupiah itu relatifly lebih terbatas dibandingkan dengan pelemahan seperti mata uang Jepang, yen, yang sudah melemah sampai 20-an%, begitu juga China yuan dan Eropa, mata uang euro. Jadi kita melihat dampaknya pada IHSG relatifly masih cukup positif ya, masih cukup support ya, dengan IHSG yang gerakannya masih bisa terkendali. Baik, Mbak Yekti, berarti ini artinya meskipun rupiah kini berada di level 15.600, namun sebetulnya pelemahannya ini tidak begitu parah ya jika dibandingkan dengan pelemahan dengan mata uang di negara-negara lain. Nah, Mbak Yekti, ini kan salah satu penyebab melemahnya rupiah adalah Federal Funds Rate atau FFR ini akan kembali naik. Dan dengan rupiah terus tertekan, seberapa besar sebetulnya probabilitas IHSG menguat ataupun tertekan ini, Mbak Yekti? Iya, kalau memang dilihat, di US itu sedang ada sifatnya kenaikan suku bunga yang sangat agresif, dan monetary tightening ini ditujukan untuk bisa menekan inflasi, sehingga, level Fed Fund Rate sudah hampir menyentuh 4%-an, dan memang masih ada potensi kenaikan suku bunga The Fed. Namun bila dilihat secara historis dalam, 20, tahun terakhir, itu kelihatan bahwa pelaku pasar itu tidak akan menunggu Fed Fund Rate atau suku bunga itu mencapai peak untuk kemudian, mereka melakukan tindakan. Jadi pelaku pasar itu sifatnya adalah forward looking. Jadi kalau kami melihat dengan, Fed Fund Rate sudah naik sedemikian signifikan dari 0,25% saat ini sudah hampir menyentuh 4%-an, kami melihat walaupun masih ada kenaikan Fed Fund Rate sampai ke 4,5%, itu sifatnya sudah relatif terprice in di market. Jadi kami tidak melihat bahwa rupiah itu akan mengalami satu faktor pelemahan yang lebih signifikan dari posisi saat ini. Justru kami melihat dolar indeks yang sudah bergerak strong, itu ada potensi untuk kembali mengalami pelemahan. Nah, artinya kalau dolar indeks melemah, tentunya mata uang basket currency terhadap dolar dan termasuk dengan rupiah juga akan diprediksi kembali mengalami penguatan. Oke, baik. Baik, ini kan The Fed juga diperkirakan akan meningkatkan suku bunga lebih tinggi nih dari targetnya, yakni 4% tahun ini dan juga sekitar 4,5% di tahun depan. Nah, dengan naiknya suku bunga, tentunya membuat investor asing akan melirik kembali investasi di Amerika Serikat seperti obligasi AS yang imbal hasilnya naik. Lalu, apakah ini jadi sentimen negatif untuk IHSG kita, Mbak Yeti? Iya, kalau dilihat memang kenaikan suku bunga The Fed itu memang masih ada potensi kenaikan 50 sampai 75 basis lagi, sesuai dengan target upper band, yang diprediksi oleh konsensus market. Namun kami melihat beberapa indikator signal dari sisi, kondisi perkembangan inflasi di Amerika, baik secara month-on-month-nya itu di level inflasi consumer maupun level inflasi segmen produser itu sudah menunjukkan
perlambatan. Artinya kita melihat level inflasi ini akan kembali mengalami normalisasi, mau tidak mau, suka tidak suka secara bertahap kembali normalisasi atau kembali turun. Ini artinya dengan kenaikan suku bunga The Fed yang sudah signifikan dan agresif, kami rasa sudah mulai melewati masa level peak-nya. Sehingga kita melihat justru sentimennya ke depan masih cukup positif untuk mendukung baik pergerakan rupiah maupun IHSG. Nah, tentunya memang benar ada dampak dengan kenaikan suku bunga yang signifikan di Amerika, itu akan mendorong adanya outflow kembali mencari aset-aset di negara Amerika yang sudah memberikan yield yang lebih tinggi. Dan itulah yang sudah terdampak di Indonesia adalah pasar obligasinya, di mana pasar obligasi kita secara year to date sudah mengalami net foreign outflow yang cukup signifikan sampai mencapai di atas 150 triliun dan membuat foreign ownership terhadap total obligasi yang beredar di pasar itu mencapai titik terendahnya yakni sekitar 14%. Nah, kami melihat ini tentunya kami melihat levelnya sudah mulai peak dan pelaku pasar tentunya tidak perlu menunggu sampai itu benar-benar peak karena biasanya yang dilakukan pelaku pasar adalah readjustment atau rebalancing portfolio dulu dengan melihat ekspektasi forward looking. Jadi kami tidak melihat ada sesuatu kekhawatiran yang berlebihan atas faktor monetary tightening atau kebijakan suku bunga ini. Kita melihat mungkin risikonya justru masih datang dari faktor pasar lainnya ya, yang mungkin belum terprice in di market. Tapi kalau dari sisi ekspektasi kenaikan bunga The Fed, kami melihat relatifly sudah cukup terprice in dan dampaknya di outflow market juga sudah kelihatan. Oke, baik, Mbak Yekti. Nah, ini kan kalau bicara soal rupiah yang terus melemah, sebetulnya kan kita berharap bahwa rupiah akan bisa kembali melawan dolar Amerika Serikat begitu ya, Mbak Yekti ya. Namun pada saat seperti ini, adakah saham yang diuntungkan dari melemahnya rupiah saat ini, Mbak Yekti? Iya, betul sekali. Memang ada beberapa emiten saham yang diuntungkan dengan pelemahan rupiah. Yang pertama adalah saham-saham dengan tema export base, jadi punya pendapatan dalam bentuk dolar atau pendapatan ke negara ekspor lainnya. Beberapa contoh diantaranya ada yang sifatnya komoditi seperti batu bara yang mendapat positif sentimen ketika China itu kembali melonggarkan kebijakan untuk mobilitasnya. Kemudian juga selain komoditas seperti batu bara, itu juga ada beberapa saham baik di sektor consumer maupun manufacturing yang memang target pasarnya adalah ekspor. Beberapa contoh diantaranya seperti saham Mayora yang memang memiliki porsi ekspor ke negara-negara Asia dan termasuk China. Begitu juga dengan saham-saham seperti INKP yang merupakan produsen manufacturing berbahan baku kertas yang juga sudah melakukan ekspor. Jadi beberapa saham yang mendapat benefit adalah mereka yang memiliki exposure untuk ekspor ke luar negeri.